Ini anggur varian Jubil. Nah, ini kita buahkan dari potes pucuk sehingga ini munculnya malainya bisa sampai 60 cm. Variannya genjah, ada aroma blimbing saat nanti kita makan setelah masak. Ini pupuknya apa, Om? Ini pupuk normal pakai Jakaba. Jadi nggak ada treatment kimiawi khusus ini. Om, ini kalau dari pangkas sampai panen kira-kira butuh waktu berapa lama? Estimasi umum 100 hari, Om. Bisa panen? 100 hari dari pangkas panen. Dia panennya nanti matangnya setelah menguning seperti ini. Ini udah mulai ya, seminggu lagi udah siap walaupun ini udah manis. Terus penyiraman, Om? Penyiraman berapa ini? Penyiraman normal seminggu sekali. Kita penyiraman dan pemupukan jadi satu karena ini beri ini tipis kulitnya, jadi kita penyiramannya harus meminimalisir basah yang berkepanjangan. Penyiramannya apa? Jakaba, kita pakai Jakaba. Tetap mau vegetatif maupun generatif kita pakai Jakaba. Bagus. Om, kalau ini kan Jupiter nih, Om ya? Iya betul, ini Jupiter. Ini bukan nih, kayak apa ya? Ini Ninel bukan? Ninel betul. Ini Ninel, Om. Ninel kita Excel Break juga langsung keluar buah. Ini sama Ninel juga. Itu ini ya, susulannya itu ya? Iya betul. Om, sorry Om, ini ada bercak-bercak ini sebenarnya ini penyakit jamur atau bekas fungisida atau insek atau apa ya? Oh bukan, Om. Ini kita nggak pakai fungi. Jadi ini bekas semprotan Jakaba. Putih-putih ini karena mungkin efek debu, karena ini pinggir jalan ya. Jadi akhirnya ada meninggalkan bekas putih. Tapi ini bukan penyakit. Ini endapan Jakaba campur debu mungkin, Om. Jakaba multifungsi, Om. Khasiatnya sangat bagus. Kandungan nutrisi di dalam Jakaba juga cukup banyak. Salah satunya mungkin ada fosfor, ada nitrogennya juga. Dan ini saya pakai buat nyemprot daun ya. Untuk kocor juga ya. Jadi kan ada dua tuh, Om. Ada jamurnya, ada cairannya. Nah, cairan fermentasinya kita buat nyemprot, yang bening itu. Nah, nanti jamurnya kita remes buat ngocor. Bagus banget, Om. Berarti Om nggak pernah pakai MKP KN3? Untuk ini tidak. Tapi kami pernah mencoba. Tapi khasiatnya ya hampir sama, Om. Yang jelas kalau kita pakai Jakaba, kelebihannya dia lebih tahan penyakit. Lebih tahan penyakit dan ini buktinya. Jadi nggak ada. Kita nggak pakai fungi untuk, apalagi kalau ada buah. Sama sekali nggak pernah fungisida semprot, Om? Fungi itu kita pakai kalau seandainya terserang jamur. Tapi alhamdulillah perawatannya ini nggak ada fungi ini. Ini pakai Jakaba aja rutin, seminggu sekali kita semprot. Kalau pas kita libur, alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Tapi dengan catatan juga ini karena ada naungan gitu. Kalau Jakaba kocor dan semprot? Ya betul, kalau kocor semprot. Kocor dicampur air berapa? Nah kalau kocor perbandingannya 1:10, Om. 1:10? Cukup ya. Kalau semprot? Kalau semprot itu kita pakainya 1:5. 1:5? Iya, 1:5 bagus, tapi penyemprotannya ya sebisa mungkin ya di bawah jam 10 pagi lah, ketika stomata daun atau mulut-mulut daun ini semua buka, jadi lebih maksimal gitu. Hasilnya daun akan lebih tebal, kaku, terus dia hijaunya juga hijau pekat, Om. Om boleh lihat Jakabanya ada stok? Oh ada, ini boleh. Jakabanya, ini juga kebetulan kita udah mau panen. Ini Jakaba ini juga saya dapat dulu biangnya dari Pak Suprianto, ownernya kebun anggur impor Jakarta, kebun anggur papan atas. Saya rawat sampai ini udah 2 tahun ini, Om. Saya jaga ini. Ada 3 tempat ya, Om? Ya, ada 3 tempat. Sama, Om. Coba boleh dibuka, Om, salah satunya. Ada karang, kayak karang-karangan Jakaba gitu ya? Nah, kurang lebih seperti ini, Om. Nah, jadi ini atasnya Jakaba. Ini sudah terlambat harusnya. Kemarin harusnya hari Sabtu kita sudah panen. Nah, panen. Kalau gimana panen caranya? Panen nanti kita angkat ini Jakabanya. Nah, terus kita tuangkan yang beningnya ini, yang sudah air beras yang sudah terfermentasi. Nah, kita tuang buat ngocor, buat semprot yang bening. Nah, sementara jamurnya ini kita ambil sporanya. Nah, sporanya yang ini, Om.
Yang putih-putih warna oranye-oranye ini sporanya. Kita ambil sedikit aja, kita taruh di sini. Setelah air beras kita remas, kita taruh sporanya ini, nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi berkembang biaknya. Iya betul, nggak perlu ini langsung dibuat, semua akan busuk. Jadi sedikit pun nanti dia akan berkembang biak. Betul. Banyak. Satu jumput aja udah cukup. Yang penting ada makanannya. Nah, yang penting ada makanan, dan makanannya ini adalah air leri atau air cucian beras tersebut. Sama beras-berasnya. Iya, kita memang sengaja ini 3 genggam segini nih. Oh, ini ada endapan ini. Iya, ada endapannya adalah berasnya sekalian. Bagus lagi kalau berasnya udah rusak atau udah kena apa namanya penyakit gitu ya. Kita remas 3 genggam. Nah, kena bubuk itu kita remas 3 genggam sampai airnya ini menjadi agak warna putih gitu. Nah, baru kita taruh spora, kita tutup pakai kain supaya ada gasnya bisa keluar tetapi udara luar nggak bisa masuk sehingga tidak ada bakteri. Biasanya kalau nggak rapat tutupannya Om, Lalatnya. nah ada jentik-jentiknya kayak nyamuk gitu. Ya, lalat juga kadang hinggap ya. Nah, gitu. betul. Bisa nggak sih? Dan kesannya juga bau Om. Mau tahu ya. Iya, kalau dia sempat nggak apa kemasukan bakteri atau ada binatangnya di dalam. Oh, jadi ini biar dia bernapas ya. Iya betul, ini untuk napas supaya gasnya bisa keluar. Bisa keluar, bisa bernapas, Nah, nggak masuk ya. Iya betul. Kita kocor 1:10. Oh, air biasa aja Om. Iya, air biasa. Air tanah ya. Air tanah bisa, air kali bisa. Kita kombinasi pakai air lele, kadang-kadang saya juga gitu. Waktu bikin pakai air lele juga bisa ya Om. Waktu bikin cakapannya. Bisa, tapi dia ini Om, apa namanya, tidak yang pekat kita pakainya, yang bening. Jadi bagus sih air lele yang mungkin masih 3 hari 2 hari itu bisa, tapi kalau udah hijau nggak bisa. Saya pernah nyoba nggak bisa. Jadi hanya sporanya aja ngambang, tipis banget, paling sesenti. Nah, kalau buat bagus gitu ya. ya paling bagus sih ini air beras. Di buah juga bisa, tapi jadinya beda. Tapi pada prinsipnya sama Om. Prinsip pupuk itu ya dari buah akan kembali ke buah, dari daun akan kembali ke daun. Kalau spora itu dijual nggak Om? Kita sih enggak Om. Kalau ada teman-teman ke sini berkenan, spora 1 jumput udah bisa jadi Om. Gratis. Gratis ya Om. Ya, ini Om Mata. Saya kasih, ini kita kebetulan ada stok. Jadi kalau kita panen, kita timbun ini di sini. Stok jakaba Om. Nah, ini jakaba yang jamurnya, sisa sporanya kita ambil. Nah, kita tampung di sini untuk kocor. Banyak ya Om. Sampai keluar-keluar tuh ya. Iya, ini aja masih ada sporanya kan. Nah, karena ini memang Itu nggak terendam air nggak apa-apa? nggak apa-apa. Nggak mati? Selama masih, ini kan ada kapilaritas dia, tetap dia bisa nyerap. Boleh Om kalau mau dipraktekin. Oke, ini coba ya kita kasih tahu. Ini bukan tentang benar dan salah, tapi ini yang saya praktekin. Jadi kita kalau perbandingan untuk ngocor itu kita 1:10. Jadi ini kita bisa ambil. Nah, kita juga bisa langsung pakai gayung ini. Nggak ada ukuran kalau saya, yang penting 1 gayung ini. Air dan jakaba. Nah, bebas. air dan jakabannya. Nah, nanti kita remas-remas sampai lembut. Bau nggak sih Om? Ya, ini nggak bau. Nggak bau ya. Ini nggak bau. Jadi yang bau itu adalah endapannya, ini nggak bau. Nah, nggak bau. Nah, ini nanti kita kasih air sampai penuh. Ini kurang lebih 8 liter. 8 atau 10 sama aja. Tuh kasih air ya. Ya, kita kasih air. Nah, Air ikan lele bukan? ya, ini saya pakai air kali. Ini juga banyak nutrisinya juga pastinya. Ya, air kali kita penuhi. Kalinya mana Om? Wah, itu sebelah Om. Oh, di sana. Oh, kita tuh pokoknya enak di sini. Air kali sendiri udah ada penuh nutrisi. Kalinya masih bagus ya Om. Nggak ada limbah. Nggak ada. Ini kali ini dari sumber mata air dari gunung, terus dipakai irigasi. Jadi kali ini sebenarnya kali irigasi, bukan kali gede untuk buang-buang limbah, bukan. Emang khusus untuk irigasi. Paling-paling limbahnya limbah manusia Om, itu bagus untuk tanaman. Itu mah pupuk Iya betul. daripada koi kambing. Nah, itu lebih bagus itu daripada koi kambing. Mana Om? Contohkan disiramkan Ya. di sini. Oh, ini kebun yang lain juga nih. Nah, kita siramkan aja di sekitar pohon. Nah, karena akar itu berjalan, jadi nyiramnya jangan hanya di bawahnya ini aja, tapi
diputar, nanti akar akan mencari sendiri dia. Nah, satu ember atau kurang lebih 10 liter itu untuk satu pohon Om, untuk pohon besar loh ya ini. Ini media tanamnya dulu apa Om? Media tanamnya sama Om, kita pakai humus bambu, sekam bakar, sekam lapuk sama koi kambing. Itu untuk tanam. Perbandingannya Om? Perbandingannya satu-satu Om. 1:1 Ya betul, supaya poros, jadi dia seperti ini tadi kan disiram dia langsung turun, jadi nggak sampai ada genangan, karena kalau terlalu padat dia akan menggenang dan itu bisa membuat busuk akar sehingga pohon akhirnya mati. Ini juga sedang variation ini, tapi karena memang warnanya nanti ini yang mendekati kuning ini. Sama ini juga kita tidak menggunakan kimia, harusnya ini kita kasih kalsium mungkin ya, tapi ini sengaja saya biarkan seperti ini supaya kita tahu karakter aslinya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan hasil maksimalnya seperti apa setelah pembuahan yang ketiga, karena ini pembuahan kedua ini. Yang kedua Om? Ya. Itu kayaknya dari sulur ya, dari sulur bukan? Tangkainya ini? Ya, ini sulur, makanya nah ini kan ada Om sulur. Nah, kita axle break di sini di 12 daun keluar bawa 2 dompol. Nah, kita axle break lagi di atas dompolan kedua, keluar lagi bawa lagi 1 dompol. Jadi bisa dibilang ini pembuahan bersusun tanpa treatment MKP maupun KNO3 Om. Makanya jadi mewah. Ini tadi 60 cm panjangnya. 60 cm? Ya. Dari sulur ini 60 cm, cuma ini kita jarangkan dan dijarangkan oleh customer yang icip-icip. Tangan-tangan tidak Nah, tapi memang kita ini Om, ini untuk show display, jadi pembeli bibit di sini minimal itu bisa icip-icip dan memastikan bahwa anggur itu ternyata mudah buah dan rasanya manis, enggak seperti anggur lokal yang kebanyakan ditanam oleh orang-orang di luar yang belum mengenal anggur impor Om. Ini yang Nah ini jadi nggak pakai MKP KNO3? enggak, ini hanya Jakaba, sama treatmentnya saya tetap Jakaba sama air lele. Seminggu sekali? Iya, air lele karena untuk pengganti asam aminonya lah pohon. Bagus itu untuk ini Om.